Kalau Oke. dulu mungkin di tahun 2000 ke bawah, Mhm. mungkin itu harus apa namanya, kursus dulu atau Mhm. cari ini dulu pendidikan juga gitu kan. Referensi terutama di media sosial Mhm. sudah banyak sih. Kayak YouTube itu tutorial-tutorial, terus Mhm. kita ada nomor yang bisa kita hubungi. Halo Sobat Kepompong, kembali lagi di channel yang selalu menginspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Pada episode kali ini, kita akan membahas seorang narasumber yang mampu menembus batas, memulai bisnis dari nol sampai bisa menjadi inspirasi bagi lingkungan di sekitarnya, yang mampu merubah lahan sempit menjadi ladang cuan, hanya bermodalkan halaman rumah, dia bisa menghasilkan uang sampai dengan puluhan juta rupiah. Di samping saya di sini sudah hadir Kiai Sepri dan Ibu Bu Umi Umi. ya? Umi. Iya, Bu Umi, Ibu ya. Umi. Kiai Sepri, Ya. bisa diceritain nggak sebenarnya latar belakang Kiai ini memulai usaha hidroponik ini dari kapan? Kurang lebih sudah ada di 2022 ya. 2022 itu kurang lebih di 4 tahun yang lalu. Awalnya hanya sekedar hobi dan coba-coba. Cuma dari proses dari 2022 sampai sekarang 2025 itu memang ada proses yang namanya jatuh bangun ya, sampai ke saat ini alhamdulillah sudah meraup kurang lebih puluhan juta ya, sampai proses ke penjualan. Dan bahkan terkadang customer yang beli itu kita tidak menyanggupi gitu karena lahan yang masih terbatas. Tapi insya Allah mungkin kurang lebih di 6 bulan ke depan progres kita akan perluasan lahannya ya Bang ya. Tapi mudah-mudahan berarti doa ya Bang ya. Amin, 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 amin. Apa sih yang memotivasi Kiai ini atau Ibu Umi kok ingin memulai usaha hidroponik dibanding pertanian yang konvensional? Motivasi yang utama adalah begini Bang. Saya persiapan ya. Kita kan selain ini saya memang ada kegiatan lain di bidang yang lain ya, tetapi kita bisa melihat nanti ke depan kan ada yang namanya proses kita sudah tidak produktif. Ini persiapan saya untuk di masa pensiun. Nah, dan juga saya melihat sekarang ini kan banyak situasi secara ekonomi Bang ya. Ada istilah krisis pangan. Nah, di sinilah salah satunya untuk penanganan bila terjadi krisis pangan, minimal dari keluarga dulu. Dari keluarga, baru lingkungan, baru ke yang lain ya, yang lain. Dan juga alhamdulillah di sini saya bisa sudah punya karyawan kurang lebih ada sekitar 8 orang. Tapi saat ini saya percayakan ke Bumi sebagai manajer di sini gitu untuk koordinator ya. Karena bicara hidroponik berarti kan artinya lahannya sebenarnya terbatas ya. Terbatas. Jadi kita ini ada berapa jenis tanaman yang ditanam di sini nih? Ada selada, cuman saat ini belum jalan lagi. Yang lagi dijalanin nih pakcoynya. Terus ada Sama bayam Brazil, ada kangkung, ada mint. Tadinya ada bayam merah juga. Oh berarti Thailand ya. Pertama kali belajar dulu sebenarnya memang Kiai Sepri atau Ibu Umi ini punya latar belakang kuliah di pertanian atau belajar otodidak sih? Kalau basic memang pertanian. Pertanian. Tapi ya karena itu kita tidak di kampus memang kurang ini ya, banyak naik gunung turun gunung lah ya. Pecinta alam. Pecinta alam. Akhirnya kok ada menjiwa itu kembali lagi ke alam gitu. Tadi kan sempat Bu Umi cerita ternyata ada banyak jenis tanaman yang ditanam di sini tuh. Berarti semua itu belajar otodidak lagi cara nanamnya atau gimana? Iya. Kurang lebih otodidak, referensi dari media sosial, terus juga kan banyak juga dari dosen-dosen juga kan ya, kita kan banyak tanya sama dosen dan juga terutama di media sosial sudah banyak sih. Kayak YouTube itu tutorial-tutorial, terus kita ada nomor yang bisa kita hubungi. Ya alhamdulillah sih kalau itu tidak jadi kendala. Kalau dulu mungkin di tahun 2000 ke bawah, mungkin itu harus kursus dulu atau cari ini dulu pendidikan juga gitu kan. Sekarang sudah banyak.
Oh, nah ini menarik juga nih berarti di sini sebenarnya Kiai Sepri juga memulainya dengan cara lihat media sosial, YouTube dan lainnya ya untuk belajar itu ya. Betul. Nah terus untuk media tanamnya kan beda-beda tuh berarti bibitnya tadi beda-beda juga. Betul. Yang akhirnya memutuskan Kiai Sepri harus tanam tanaman ini, itu berdasarkan feeling atau ada survei dulu itu yang dibutuhin pasar? Survei Dulu ya. Survei dan juga daya beli masyarakat Bang ya. Karena saya lihat kalau untuk banyak sekali untuk hidroponik itu tidak hanya terpaku pakcoy, selada, tapi banyak sekali kailan, sangkong, terus sawi putih, sawi pahit itu banyak. Semua hampir seluruh tanaman sayur bisa kita di media hidroponik gitu kan. Tetapi kan kita lihat di survei tadi Bang ya, pangsa pasar kita ini kalau untuk di Lampung kayaknya masih antara pakcoy, selada gitu. Oh, jadi di sini yang tergantung penyumbang profit terbesar itu di pakcoy sama selada itu tadi. Iya. Dan bayam Brazil ya. Bayam Brazil Ya. Harganya berapa aja sih? Harga jual ke customer. Per pack 8.000 sampai 9.000. Proses untuk mengelola hidroponik itu sebenarnya ribet gak sih Bu? Ya ribet-ribet enggak sih. Ribet-ribetnya kayak gimana tuh? Iya kadang-kadang kalau pas lagi ngasih vitamin apa gitu agak masih suka salah-salah gitu. Itu ada pengaruhnya nggak kalau ngasih vitaminnya salah-salah gitu? Ada. Dia ke apa biasanya? Biasanya ya tanamannya rusak, kuning. Oh gitu. Iya. Semua itu bisa dipelajari. Sains itu bisa kita pelajari ya. Asal ada kemauan dan niat dan motivasi dalam diri. Disinilah kenapa saya lihat Bu Umi ini ada itu gitu Bang. Kalau kita lihat itu kan visioner. Bu Umi ini punya jiwa visioner gitu, punya jiwa ingin maju. Itu. Kalau proses itu perjalanan Bang. Rugi waktu gitu biasalah kalau untuk usaha itu kan. Ibaratnya kalau bahasa kita dalam berbisnis kan burning money. Tapi alhamdulillah karena motivasi yang kuat di dalam diri, nggak nyampe sebulan kok paham gitu. Tapi tetap saya backup di 3 bulan pertama. Selepas itu saya lepas. Jadi tinggal saya kontrol aja Bu, bagaimana pemasaran, Bu, bagaimana tanaman seperti itu. Kembalikan karyawan yang lain ada kan. Jadi sehari itu berapa kali kasih vitamin Bu tanaman ini? Sekali sih pagi. Itu di bagian kolam airnya itu ya. Itu kalau setiap jenis tanaman beda-beda, vitaminnya sama sekali juga ya? Beda. Oh beda juga, tergantung dengan jenis tanamannya. Berapa sih dulu pertama kali mulai bisnis ini? Modalnya salon nih kan. Aduh. Ini mah kayaknya dari pemulung bisa nih kayaknya bekas-bekas lepot ya. Aquaglass gitu kan ya. Karena sudah habis ya. Sebenarnya di awal itu saya karena coba-coba hobi, ada temen yang nggak kepake karena dia bingung kan, dia bisa nanam tidak bisa menjual gitu. Katanya saya beli, saya kurang lebih modal itu di 5 juta Bang. Memang antara ragu ya, takut atau apa, tapi yakin aja lah, bismillah gitu kan. Saya itu alhamdulillah ya, karena dalam berbisnis itu apapun bisnis kita bisa memproduksi tapi kita tidak punya jejaring atau link sama dia tidak akan jalan. Ya alhamdulillah memang saya sebelum bergerak di bidang hidroponik, saya memang sudah di marketing Bang. Oh basicnya memang marketing. Marketing, jadi memang sudah ada bisnis itu gitu kan, ada jejaring yang ada gitu kan. Memang awal-awal ya itu tadi takut gitu kan, coba kapan kita berjalan kalau kita takut saja kan gitu. Ditambah lagi ada Bu Umi, saya yakin bisa, nah gitu kan. Jadi di sini sebenarnya yang bisa kita petik bahwa apapun bisnisnya itu membutuhkan yang namanya sebuah jaringan, kemudian bagaimana kita melihat potensi usaha itu ke depannya akan berkembang atau tidak. Dan di sini nilai yang ditambahkan oleh Kiai Sepri itu ternyata tim yang solid yang bisa saling support ya. Nah, di sini ada Ibu Umi. Dan tadi Ibu Umi tidak dilihat berdasarkan pengalaman atau ilmunya, tapi karena punya semangat untuk belajarnya tadi itu ya. Pas waktu mulai, apa sih hambatan pertama kali jalanin hidroponik ini? Bingung mau masarin kemana. Bingung masarin ya? Iya. Terus? Ya
pertama Dipaksa ya terus ya sama saya ya. dipaksa terus harus berani. Ayo bu katanya gitu. Ya udah deh saya jalanin, saya coba. Jadi sebenarnya masalahnya sama kayak pas waktu awal kawan Kiai Septi yang jual alat ya. Betul. Bisa tanam nggak bisa jual ya. Iya betul. Nah terus ketika dipaksa sama Kiai Septi tadi, jual kemana dulu akhirnya? Ke warung dulu, terus habis itu ke pasar, terus lama-lama bu ayo kita coba ke swalayan katanya gitu. Ada penolakan nggak? Pasti ya. Kan harganya lebih mahal kan. Nangis sempet. Iya. Gimana lagi Bu? Dulu bawa berapa banyak? Ya karena ditolak malu. Iya. Iya. Ditolaknya gimana? Bisa ya harganya kemahalan. Iya. Saat itu berapa dijual? 5.000 per pack. Per pack itu isi berapa? Isi kadang 3, kadang 2, 250 gram lah. 200 sampai 250 gram. Tergantung berat ya. Tergantung beratnya. Sama ukuran. Jual 5.000. Jual 5.000. Ditolak mahalan. Iya. Terus pulang. Tapi ada yang nyangkut juga kan. Ada yang nyangkut sih. Ada. Ampun. Ya ada yang mau nerima, ada yang nolak, itu ya biasa sih. Nah, ini jadi yang pertama kali beli dulu gimana itu? Pertama kali beli di warung. Dia langsung bayar cash. Iya. Langsung bayar cash. Dia belinya karena kasihan ngeliat Ibu Umi atau ya, gimana? Juga sih. Soalnya di warung itu rame. Pakcoy itu laris. Jadinya ya mau nerima gitu. Tapi kan dia pakcoynya apa pakcoy hidroponik juga atau enggak? Bukan. Pakcoy biasa. Tanah iya biasa. Berarti kan lebih mahal punya Bu Umi. Iya. Kok dia mau ambil? Ya mungkin tertarik sama kemasan atau lebih seger atau kayak mana, nggak ngerti saya. Pembelinya ya ada memang warga mampu lah di sekitarnya kan gitu. Karena kan memang di sini kalau kita bicara tanaman organik, artinya kan kita butuh edukasi tersendiri ya ketika kita ngejual kan. Karena kan harga kita lebih mahal dibanding harga yang di pasaran. Ya yang dialamin Bumi tadi lah. Kita kan karena lebih mahal ditolak, orang nggak mau ambil. Iya. Kemahalan. Kan dengan gigih tadi akhirnya laku juga ya. Alhamdulillah. Terus ke swalayan mana yang pertama kali tembus dulu? Ke Surya yang di daerah Gedung Menang. Gedung Menang. Iya. Selain Surya? Fitrinov Tirtayasa. Ya masih Surya Fitrinov tapi beda-beda. Ada yang di Gedung Menang, ada yang di Tirtayasa, ada yang di Haji Mena. Ada yang di ACC, dilihat barangnya. Dia sesuai sama kemasannya terima. Langsung diterima. Iya, kalau swalayan sesuai sama kemasannya terima. Sistemnya gimana sih kalau di swalayan itu? Ada ya sistem nitip. Besok bayar gitu. Ada yang besok kita jual, besok kita kirim tagih. Ada juga yang memang kita buat sistemnya bulanan. Kerjasamanya kita bulanan. Dengan kuantiti tertentu atau gimana? Enggak, biasanya tergantung toko itu sendiri. Tergantung tokonya itu sendiri. Omset terbesar sekarang dari mana? Dari pasar biasa, dari swalayan, atau dari end user langsung? Kalau untuk omset yang besar masih di di swalayan ya. Swalayan ya. Itu pun kami kadang kurang supaya gitu kan. Itu. Ya, kalau untuk end user itu kan terkadang kayak kita kan sudah juga sempat ikut Car Free Day. Jadi untuk show up ya. Kita pengenalan ngebrand Cahaya Senja punya kita. Kita banyak ikut Car Free Day atau kegiatan ibu-ibu Bayangkara, ikut kegiatan UMKM gitu kan. Bisa dikasih tips ke sahabat kepompong semua, mungkin kan banyak juga nih yang belajar pun dari menonton YouTube. Sebenarnya gimana sih cara supaya tanamannya itu bisa produktif lah atau hasilnya bagus lah? Sama aja sih, itu makhluk hidup. Tanaman ya apa yang dia butuhkan ya kita ikut ya. Contoh begini, kalau kita nanam sayuran ya kita bagaimana layaknya sebagai sayuran gitu. Kalau kita ayam ya bagaimana kita jadi ayam yang baik gitu dan butuh apa gitu kan. Itu sih. Terus juga jangan takut lah, jangan khawatir, selama ada niat ya pasti ada jalan seperti itu kan. Ya sahabat kepompong, itu tadi bincang luar biasa kita dengan Kiai Septi dan Ibu Umi.
Orang-orang yang ingin menembus batasan, orang-orang yang memulai usahanya dari nol, tetapi karena punya niatan ingin maju, punya niatan ingin sukses, apa yang menjadi keterbatasan bukan menjadi sebuah hambatan. Di sini Kiai Sepri dan Ibu Umi membuktikan bahwa dengan lahan yang terbatas, mereka bisa menghasilkan cuan sampai dengan puluhan juta rupiah per bulannya. Jadi, kalau Sahabat Kepompong mempunyai lahan yang terbatas, ibu-ibu di luaran sana yang punya lahan terbatas, jangan ragu, kalian bisa mulai juga dengan usaha hidroponik ini. Jadi, usaha hidroponik selain menjaga ketahanan pangan, di sini Kiai Sepri membuktikan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dan jangan lupa tetap tonton episode Kepompong selanjutnya, karena kita akan belajar dari Kiai Sepri dan Ibu Umi bagaimana cara untuk menanam hidroponik dari mulai penyemaian benih, kemudian penyiapan untuk nutrisi, vitamin dan lainnya sampai bisa berhasil seperti saat ini. Kepompong berubah ataupun